Mbak Ida selaku pendamping dari kelompok Tani Rukun Makmur, Bapak Ibu staf bidang pangan beserta Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Suryanto SH selaku Kepala Bidang Pangan di Dinas Pangan dan Pertanian. Kepada Bapak Suryanto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini atas rahmat dan ridhonya kita semua bisa bersilaturahim di tempatnya Pak Tio. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam mengundang kami dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan tematik P2L Pekarangan Pangan Lestari di Poktan Rukun Makmur Sandra. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa pelatihan ini sudah yang kedua nih. Yang pertama dulu bulan Mei kalau nggak salah, waktu saya juga baru masuk di Dinas Pangan dan Pertanian. Yang dulu pelatihannya dulu tentang taman sayur gudang. Kali ini pelatihan yang kedua tentang pestisida nabati untuk tanaman pekarangan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ida Hozia selaku BPL pendamping di kecamatan di Kelurahan Candran khususnya untuk Poktan Rukun Makmur. Dan materi berikutnya nanti kalau masih ada waktu juga akan diisi oleh adik-adik dari Win Salatiga kalau dulu Stein Win Salatiga yang magang di tempat kami, dan itu juga salah satu tugas pelajaran atau yang akan diberikan nanti oleh Mas Ahmad Imron Ghazali tentang dukungan psikologi awal. Mungkin Bapak Ibu ada yang selama ini ada stres atau apa gangguan emosi atau apa, nanti mungkin dengan materi yang diberikan oleh Mas Imron nanti mungkin bisa membantu mengurangi stres mungkin kita tidak sadar kita ternyata kita terkena stres, mungkin kita juga tidak sadar. Jadi nanti materi yang akan diberikan oleh Mas Imron akan sedikit membantu mengurangi tingkat stres Bapak Ibu yang mungkin secara tidak sadar telah dialami oleh Bapak Ibu semua. Dan kalau tidak ada halangan juga nanti Ibu Pak Dinas juga akan menghadiri pertemuan ini, dan yang kalau tidak salah nanti sudah yang kedua yang dulu dia pada pelatihan yang pertama juga hadir, dan
nanti Bu Partia juga akan menyampaikan atau himbauan dari Bu Kepala Dinas yang perlu kita perhatikan nih nanti. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk meningkat waktu, apabila kami dalam menyampaikan ada kekurangan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Cara Mbak Nisa Mulut. Untuk Pak Suroto atas sambutan yang telah disampaikan. Terus selanjutnya ini sebenarnya ada sambutan dari Bu Dinas, Bapak Ibu. Cuma berhubung Bu Dinas masih belum hadir, jadi kita langsung lanjut ke acara selanjutnya dulu, yaitu pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Ida Fauzia selaku pendamping dari kelompok tani rukun makmur. Kepada Mbak Ida dipersilahkan. Gimana? Gimana aja ya? Dicolokin itu mas. Gak usah ditutup aja dulu itu. Agak lama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lumayan lah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita kesempatan untuk berjumpa lagi di Bapak Ibu semua. Kita sudah masuk di diklat yang kedua ya, untuk kegiatan pemanfaatan pekarangan pangan lestari. Jadi tahun 2021 ya, kelompok rukun makmur ini kan mendapatkan kegiatan P2R, pemanfaatan pekarangan lestari, pekarangan pangan lestari. Jadi membuat pekarangan menjadi sumber pangan yang lestari. Namanya lestari itu berarti waktunya panjang atau pendek, Bu? Lestari, Bu. Pendek ya? Panjang. Artinya kegiatan ini berharap bahwa panjenengan semua diharapkan ketika komitmen menerima kegiatan itu artinya akan menggunakan pekarangannya sebagai sumber pangan. 2022 lagi materi penyuluhan kursus tani terus tuh ya itu atas di atas dulu ya ini nah supaya lestari maka panjenengan dibekali ilmu gitu kan. Sudah 2 kali ini kemarin kita udah membicarakan gimana supaya kedepannya gitu jenengan berbudidaya sayur itu mbok jelek kan wong beli sayur aja gampang itu nih di Solo 3. Nah maka mesti didekati dengan cara yang lain karena ini daerah perkotaan, maka jadikanlah kebun-kebun panjenengan, terutama kebun yang di sini itu sebagai menarik minat masyarakat, dibikinkan kebun tanam sayur. Nah terus gimana supaya berbudidayanya itu bisa lestari? Nah jenengan itu kan hari ini supaya jenengan nggak terlalu repot gitu, udah nanam repot gitu. Nah maka gimana supaya proses tanam menanam itu menjadi mudah buat panjenengan semua. Nah ini saya sharing ilmu. Nanti kalau ada yang punya pengalaman mungkin bisa dibagikan juga di sini. Bagaimana sih kok pupuk ya kurang bebas? Menyediakan pupuk organik dan itu kesusun sih. Menyediakan pupuk organik dan pestisida nabati dari dapur kita. Di rumah semua ini kan punya dapur nggih, punya bumbu kan Bu, masak kan nggih. Nah ternyata itu bisa jadi untuk membantu
tanam-menanam jenengan semua. Jadi nek beli lagian kan nanamnya bukan dalam skala yang luas, mboten yang nanam di sawah gitu kan, nggak nanam di lahan yang puluhan meter gitu kan, yang di pekarangan. Nah, makanya supaya panjenengan nggak repot, nggak apa-apa semua harus beli gitu. Ternyata itu bisa, dapur itu bisa jadi sumber tadi membantu panjenengan semua membuat tanaman itu menjadi lestari. Jadi bisa nanam terus. Nah, ini bisa dipakai untuk segala jenis tanaman. Nah, saya berharap kan karena ini nanti judulnya adalah taman sayur dan tempat pekarangan panjenengan juga bisa menjadi taman-taman buat mensupport keluarga, nggak hanya ditanemin lombok misalnya, nanam seledri, bukan. Nanti ke depannya kan jenengan juga dikembangkan, misalnya menanam bunga gitu kan. Kita nanam daerah perkotaan gitu. Maka daerah perkotaan itu kan mesti model pertaniannya kan nggak seperti daerah-daerah dengan luasan lahan yang luas gitu. Dimana lahan yang sempit pun bisa jadi daerah pertanian gitu. Meskipun pertanian itu dalam skala yang sempit. Nah, kenapa sih gitu kan? Kenapa sih mesti ngelirik dapur gitu kan? Lah, karena di dapur juga itu menghasilkan sampah. Jenengan nek meti sayur yang sampai mboten Bu. Ngupas bumbon dan sampai kan? Nah, supaya itu ternyata bisa dimanfaatin. Nah, ini perlu ditangani gitu. Ben enggak tambah banyak apa sampah yang dikumpulkan di ngeronggo sana gitu. Jenengan sebenarnya kan bisa dimanfaatkan itu. Terus jenengan kan juga butuh itu kan, butuh sumber tambahan untuk di pertanaman panjenengan. Belum lagi nanti kita yang bagian akhir itu kita akan ngomongin gimana sih kalau mengatasi, tadi udah ada yang ngobrol, Bu, gimana kalau lombok ada pateknya, nah gitu. Itu apa Bu? Lomboknya udah rontok. Itu gimana gitu. Nah, ternyata dapur kita itu bisa jadi mencari sumber itu untuk tadi mensupport tanaman panjenengan. Kemudian ramah lingkungan Bu. Sekarang itu komunitas pertanian gitu. Sekarang itu kan kita itu kan sudah abad ke-21 kami. Sekarang sudah katanya basisnya sudah 4.0 atau sudah 5.0? Oh, sudah 5.0. Sudah digital gitu. Nah, sekarang itu produk pertanian terutama di daerah perkotaan itu mesti ke arah sana. Artinya mendekati kebutuhan konsumen. Nah, ternyata hasil-hasil produk pertanian yang ramah lingkungan tadi Bu, nggak pakai semprot-semprot yang kimia, itu punya nilai lebih dibanding ketika kita bercocok tanam secara konvensional. Nah, ini bisa ditangkap oleh penduduk perkotaan kados kita ini. Kita ini kan setengah desa, setengah putong ya Bu. Karena bagian kecandran ini saya paling seneng gitu. Kalau keliling keliling di kelompok kecandran, bangunannya masih hidup gitu kan, pohon-pohonnya masih banyak gitu. Gak seperti daerah saya, daerah Merican itu kan udah omah-omah semua. Nah, sini kan enggak nih Bu, pekarangannya sebenarnya pada masih luas gitu kan. Nah, ini konsep ini cocok gitu. Dimana masyarakat diajari gitu menghasilkan pangan yang tadi nggih ramah lingkungan. Selain sehat kan nggih Bu, sekarang banyak penyakit macam-macam nggih. Cah cilik-cilik sudah banyak yang kena kanker gitu nggih. Nah, itu kan ini adalah salah satu cara gitu yang didekati Dinas Pangan dan Pertanian hari ini mensupport. Kita kan punya nggih Pak produk namanya Pak B2SA. B2SA itu apa? Bergizi, beragam, seimbang, dan aman. Nah, aman itu salah satunya adalah tadi dari cemaran residu gimana. Lan jenengan ajeng masak, udah pasti tanaman yang ditanam itu ditanam sendiri, diopaini sendiri. Ngapunten nggih, saya ini batuk. Nah, otomatis kan udah digaransi lah orang nganggo semprot-semprotan kimia. Kemudian mudah dan murah. Karena kenapa mudah? Lah wong gawe dhewe kok. Nanti diajarin. Murah ya karena dari kita sendiri. Ayo Mas. Nah, pupuk organik dari sampah dapur. Misalnya jadinya tadi ada asal botol intinya diambil, bolehnya ada ini. Tapi bisa juga jenengan sebenarnya damel sendiri bisa Bu. Jadi kan suka masak nih kan, itu kan
lanjutin Mas. Itu kan ada sisa-sisa sayuran, sisa buah, misalnya jenengan mengundut melon, kulitnya kan dibuang, nanas, kulitnya dibuang, jagung, janggelnya kan masih ada. Lah itu sebenarnya bisa jadi bahan buat pupuk. Nah hari ini kita ngobrolin itu nih. Nah caranya pripun? Dicincang, terus dicariin tempat. Sebaiknya yang belum dimasak. Jadi masih sayuran mentah itu kan namanya sisa-sisa rajang-rajang, sisa-sisa once-once itu tadi dikumpulin semua terus dirajang, dikumpulkan, kemudian di dalam sebuah ember didiamkan sampai membusuk. Nah supaya nggak bau bisa ditambahin starter. Starter itu apa Bu? Starter itu yang mempermudah proses terjadinya fermentasi. Bisa beli jadi, misalnya dengan beli yang mereknya misalnya M4 itu bisa dicampurin di situ. Dan setiap kali nambahin sampah baru dikasih starter. Starternya sedikit-sedikit aja. Kemudian embernya diletakkan di tempat yang iup, diaduk rutin setiap 3 kali. Kenapa harus diaduk Bu? Karena proses fermentasi itu menghasilkan panas. Nah supaya dia rata maka mesti rutin diaduk 3 hari sekali. Terus Mas. Kemudian dibiarkan sampai 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu itu udah siap, bisa dipakai untuk pupuk tanamannya sendiri. Nggak beli kan pupuknya? Nah gitu. Paling belinya hanya starternya aja. Kalau nggak bisa beli starter sebenarnya bisa. Mau diganti juga diparingi gula merah itu juga bisa. Sebenarnya kan starter itu fungsinya cuma buat makanan, buat bakteri yang mengurai itu, biar proses penguraiannya lebih cepat. Nah nanti ini bisa hasilnya 2 Bu, pupuk cair dan pupuk padat. Yang padat itu namanya kompos karena terbuatnya kan dari sisa-sisa tanaman. Ini mesti nanti dikeringin dulu, baru dengan setelah kering nanti bisa dipakai buat dicampurkan di media tanam. Biasanya perbandingannya 1:1 bisa atau 1:2, artinya pupuknya 1, tanahnya 2. Nah kalau yang cair itu mesti diencerkan 1:5. Artinya airnya 5, pupuknya itu 1. Nek itu 1 gelas ya pupuknya airnya 5 gelas, 1:5. Nah kalau muncul bau yang tidak sedap, pastikan bau nggih, namanya proses fermentasi itu biasanya menghasilkan bau. Berarti bisa ditambahkan dengan larutan kapur sirih. Paling belinya hanya kapur sirih dan starter tadi. Nah ini sebenarnya jenengan, makanya saya berharap ini bisa lestari supaya jenengan nanti kan kalau nanti ada kegiatan juga sama dengan dinas NH ya Pak, yang modelnya seperti urban farming juga nanti dia akan diajarin seperti ini juga bersama, bagaimana memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga itu supaya bisa membantu proses budidaya tanaman. Cara aplikasinya di seluruh bagian tanaman, terutama daun dan tunas, efektif di saat matahari sudah terbit disiram, dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan. Ini kan kalau dipakaikan pupuk yang cair tadi nggih, tapi kalau pupuk padat otomatis pada saat dengan nyampur media tanam. Neng dalam Bapak Ibu ini nanam tuh nggih di pekarangannya. Aku belum keliling soalnya ketika ini. Semuanya punya tanaman tuh nggih. Jumlahnya berapa? Ayo lah dihitung ya salah. Ketuanya kadang sama salah sih. Harusnya dihitung berapa Bu jumlahnya Bu targetnya? 75 loh Bu. Sudah 75 belum? Lebih Bu, masuk pulau lebih. Lebih yang ya Pak Sukri tak nongol aku tak urut. Bulan di. Terus dimasak kayak gitu. Lah 75 loh Bu. Bu ini belum ada 75 Bu, dijewer aja. Ketua kelompoknya bisa, ketua KPL-nya bisa. 75 polybag loh ya. Air tanamnya udah berapa? Harusnya 75 di rumah. Lomboknya 5, seledrinya 5, kangkungnya 5, bayamnya 5. Nah 55 berarti nih berapa jumlahnya? Makanya harusnya 555. Biar salahnya kasih ini. Jadi
Pada saat nyamur media tanam ini komposnya di lah terus kapan? Kemarin katanya pas kita aplikasi yang pertemuan pertama katanya iya bu gitu. Mati kabeh. Lorot siram ora. Keringan. Ya ini jadi nanti di PR-nya ini harus sesuai dengan komitmen awal kan. Padahal yang dibagi katanya Pak Tio udah banyak loh. Jadi udah dibagiin berapa bibitnya lah kita anjur ya berapa? Harusnya 75 bu. Itu 75 sebenarnya udah target tahun lalu deh bu. Sekarang harusnya udah lebih dari. Nah sekarang berapa? Dibagi lagi. Pak Tio belum dibagi. Ayo dibagi lagi bibitnya. Siap. Aku belum mulai satu nih. Kan bukan di saat dari jenengan terus gak ada tanamannya aku beli mau sing dijewer begini. Bukan PR-nya. Nandur ya bu. Pak Tio bikin bibit. Ini temennya 75 kali 30 ngawinin bibit berapa nih? 200-an. Ya, ayo. Nanti apa saja kebutuhannya ya ditanyakan ke kelompoknya mau bikin bibit apa, strawberry kah, lombok kah. Tapi kan memang ada target lomboknya nih bu. Yang utama itu memang nanam cabai supaya jangan bisa tumbas lombok. Karena ternyata konsumsi lombok itu mengganggu inflasi pemerintah. Nah, jadi supaya menanam sendiri, untuk kebutuhan rumah tangga nandur sendiri gitu. Kecuali yang kayak saya kebutuhan lomboknya nggak banyak. Nah dari sini nanti Pak Tio jadi bikin bibit ya. Ini ibu katanya belum 75. Jadi PR-nya di kebun bibit. Dan yang lain juga dibantuin bikin bibitnya, dibantuin bu. Kan itu mesti nyemai kan. Nah itu kan sebuah pekerjaan yang juga agak sedikit repot. Nah monggo nanti bu sama Pak Tio dibantu. Kelompok ini dibantu bikin. Ayo Pak bikin bibit seledri, bikin bibit. Kemarin sudah dibawa apa bu yang pas paling itu bu? Kolnya luar biasa, udah dapat applause dapat juara bidang pangan gara-gara bawa kolnya kelompok rukun makmur. Nah sekarang kemarin kan beli bibitnya, sekarang coba bikin sendiri. Harusnya di tahun kedua ini kelompok sudah tidak membeli bibit lagi, karena sebenarnya di tahun pertama juga nggak beli bibit kan, harus membuat bibit sendiri. Nah ini kan udah setahun belajar, masa belum bisa bikin bibit. Nanti diajarin. Nah aku mau kesini nggak ada yang praktek kalau siang, kalau pagi. Loh minimal 100 bu, buat kenaikan bu. Hah? Loh satu kelompok minimal 100 pohon cabai dibagi 30 orang, cuma 3 pohon bu di rumah. 3 pohon di setiap kelompok 90 yang 10 di dendron. Siti jangan masa ngomongin lo tanduran tolong pohon. Wes kasep mau soalnya sih tadi dulu salahnya mau ikut kegiatan ini, susah tahu. Seneng loh, ada yang seneng namanya belajar. Lah yo saiki belajar ini kan udah setahun, dia diajari kita 2 kali loh bu. Bapak-bapak yang di luar ini juga nanam kandungan buatan kandungan busukat. Kandungannya mati. Jadi habis ini nanti berarti sebulan lagi kalau keliling. Masih ada dikon lagi nggak bu? Masih ada teman-teman nggak? Udah habis. Jadi nanti dikelilingi PPR. Saya nanti mau lihat rumah-rumahnya Pak Tio kapan Pak? Ya ada Bu Kadi sendiri yang mau keliling. 30 orang itu mana tanamannya? Nah, itu harus dihitung bu. Hah? Nah, hitung ya. Lanjut mas. Nah, tadi ternyata dapur juga bisa jadi sumber kalau panjenengan punya serangan-serangan hama dan penyakit, itu ternyata bisa bu. Karena sebenarnya pestisida nabati itu apa sih yang bahan aktifnya itu dari tumbuhan. Jadi ini kalau dipakai pertanian itu bisa untuk mengatasi organisme pengganggu tanaman, juga bisa untuk kesehatan, misalnya untuk mengurangi gangguan
nyamuk, lalat itu bisa sebenarnya jenengan bisa bikin sendiri. Lanjutin Mas. Lanjutin. Ini teorinya nggih, fungsi-fungsi dari pestisida nabati. Ini Mas. Nah, karena kan ada targetnya kan ada cabai nih, maka sekarang saya mau fokus ngobrolin cabai. Tapi nanti bisa dipakai untuk komoditas yang sejenis dengan cabai, misalnya tomat, apa menaksirkan buah, kol juga bisa. Budidaya cabai ini sebenarnya mudah, gampang-gampang, susah. Tidak membutuhkan jenis tanah khusus karena di tanah apa saja cabai bisa tumbuh gitu. Kemudian, tetapi sayangnya ini tanaman yang sedikit rewel, rentan dengan hama dan penyakit, gampang banget kena hama dan penyakit. Apalagi kalau perubahan musim kayak gini. Dia musim penghujan juga panennya sedikit, hujan terus juga panennya sedikit, panas juga panennya sedikit. Nah, kenapa? Jadi kunci sukses berbudidaya cabai itu pada ini Bu. Karena kalau jenengan mengatasinya sudah kena, itu biasanya sulit ditangani. Misalnya wis kena asap kena pakai, wis kena virus kuning. Virus kuning itu gimana sih? Ya daunnya semua jadi kuning. Nanti kan nggak bisa ngembang itu. Itu kalau sudah kena itu memang sulit. Tapi makanya ini nanti kita ngobrol, kita nanti akan belajar sama-sama. Sayangnya nggak bisa praktek ya. Tapi saya bawa kresek saya di situ ya Bu. Kita nggak bisa praktek ya. Jadi didengarkan di rumah punya ini kan G. Ini apa Bu? Terus tahun ini. Nah, bawang serai punya kanggan kan? Ini apa? Baik. Ini apa? Laos. Gajah dong nggih. Katak. Ini apa? Pulau Jawa. Gajah dong nggih. Nah, ini Lombok kan aneh. Terus ini udah juga itu karena saya makainya gini merica. Nah ini bisa dipakai buat tadi nggih mengatasi hama dan penyakit. Terutama kita ngobrolnya cabai dulu. Jadi sebulan lagi kalau saya mau live di sini Badis bawa udah ada 100 tanaman cabai. Itu wis kudune target tahun lalu nih Bu. Saiki tahun saiki kudune wis 300. Mati Bu. Ora ono kalah jawaban sekalian mati ngono enggak ada yang ngalahin. Lanjut Mas. Pakaiannya. Jadi hama utama tanaman cabai iki sakjane cuma 2. Hama iki apa sih? Hama itu ya hewan atau yang mengganggu pertumbuhan tanaman itu sebenarnya hama. Karena ada hewan juga yang justru sebenarnya membantu petani lagi nopo serang. Apa? Laba-laba itu sebenarnya bagus. Jadi hama utama cabai itu sebenarnya 2. Ulat sama lalat buah. Lalat buah itu kapan munculnya? Nanti kalau sudah mulai muncul lombok-lombok kecilnya itu lah. Kan biasanya kata lalat ya, nah itu kalau udah nusuk itu biasanya nanti terus irang-irang bolong-bolong gitu gitu. Lanjut Mas. Nah kalau penyakit utama cabai itu tadinya antraknosa atau jenisnya patek. Kalau biasa orang bilang patek nggih sama virus kuning. Virus kuning itu ya nandur lombok jadinya tanaman hias. Ya kan maksudnya jadi kuning nih. Nah ini kan ulat. Pada cabai kayak gini. Aki kayak ngono ki. Nah, lanjut Mas. Iya, kubis hampir sama. Caranya gimana? Caranya ada 2. Teknis dan kimia. Kalau teknis ya ulatnya diambilin. Memasang perangkap. Terus yang jelas kebersihannya harus dijaga. Jadi nandur cabai kayak banyak rumputnya, banyak gulmanya, ya mesti
banyak ini hama-hamanya gini banyak. Makanya kalau nandur di polybag juga kan mesti bersih intinya loh, media tanamnya mesti bersih. Kemudian kayak gini ya jelas disemprot dengan namanya, karena ini insek nih, ulat itu kan jadi kan nyemprotnya kan insektisida. Nah pasnya itu nyemprotnya itu Bu malam hari, ben dia nanti nggak muncul ketika dia tuh aktifnya kan nanti pada saat siang hari kan. Nah pada saat malam hari itu biar nanti terus dia udah mati, biar dia tidak mengganggu merusak tanaman pada saat siang hari. Nah tadi saya sampaikan ternyata bumbu-bumbu dapur kita itu bisa menghasilkan pestisida alami untuk menangkal ini. Contohnya tadi bawang putih, kencur, brotowali, belimbing mulut, dan cengkeh. Ini beberapa bahan yang bisa kita aplikasikan untuk mengatasi serangan ulat. Nah, sebenarnya gampang Bu. Kalau ada ulatnya, jenengan udah lihat nih, 1-2 tanaman ada ulatnya. Dan orang ulat jenengan bisa bikin sendiri. Membuat larutan campuran cabai dengan bawang. Nah saya sarankan kalau nanamnya cabainya keriting ya nanamnya cabai keriting. Kalau nanamnya cabai rawit, makanya ya cabai rawit sesuai dengan cabai yang ditanam. Nah bikinnya gampang, cuman tadi nggih lombok dicampur cabai, dikasihkan air, kemudian nanti dikasihkan sabun cuci piring bisa, sabun balok bisa, sabun cair bisa. Fungsinya sabun ini cuma buat melekatkan itu supaya bisa nempel di permukaan tanaman. Kan ini namanya kan nggak terlalu banyak, maksudnya saya kalau jenengan sudah ngeliat itu terus nanti di dalam jenengan terus di dapur bisa bikin ini. Lanjutin Mas, caranya bikin gimana Bu? Nanti dikupas, terus ditumbuk bareng-bareng antara seperti gambar sambal mentah. Itu rasa sedikit uyah. Ditumbuk sama-sama antara bawang putih dan cabai. Terus direbus dengan air. Terus nanti kalau sudah mendidih dimatikan, dikasihkan sabun. Sabun sunlight bisa, jenengan kalau nggak punya sabun sunlight mau pakai sabun mandi batangan bisa. Dibagi 4 aja terus nanti apa jenenge? Diparut. Nanti kan larut nggih. Terus dibiarkan dingin, dibiarkan dulu selama 1 hari. Ditutup, dibiarkan 1 hari. Supaya apa Bu? Supaya terjadi proses fermentasi, biar hanya sebentar sih. Nah ini bisa buat ngatasin apa? Bisa buat cacing, bisa buat ulat bulu, bisa juga buat ngengat. Dengan cabenya media tanam yang banyak cacing bisa dikasihkan ini. Meskipun cacing itu kadang-kadang juga bisa membantu pertumbuhan tanaman, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak itu juga mengganggu. Nah nanti disaring dulu, baru nanti disemprotkan kan kandungan. Harusnya ini kalau sudah tahun kedua ini setiap 30 orang itu sudah punya semprotan masing-masing. Dibeliin nggak Bu? Pak enggak, Pak itu ditenggoknya Pak. Tolong dulu Pak, semprotan itu loh. Nah itu harusnya sudah punya semua. Itu udah punya semua, supaya apa? Jenengan kalau bikin apapun, mestinya tumbas obat, itu jenengan sudah punya alatnya sendiri-sendiri. Harusnya setiap anggota itu udah punya cetok, udah punya kaos tangan, terus biasanya polybag, terus itu nggih semprotan, itu udah punya setiap anggota, sudah lengkap ini. Jadi di rumahnya itu sudah siap untuk berbudidaya. Ini dari kelompok, nanti diminta gitu. Jadi tangan dari Pak belum punya nanti dibeliin. Jadi bawang putih tadi itu bisa berfungsi sebagai insektisida, penolak hama, dan juga fungisida. Nah kalau lombok fungsinya sebagai insektisida dan penolak hama. Jadi kalau menjenengan nandurnya cabai dicampur cabai, nandur tomat dia dicampur tomat. Bawangnya sama, tapi itunya disarikan komoditas yang ditanam.
Nah, sabun digunakan untuk membantu melekatkan cairan yang disemprotkan pada tanaman dan serangga. Udah jelas nggih? Jadi sekarang kalau kena ulat udah tahu. Bisa bikin sendiri, kan paling di rumah paling banyak 20 polybag sudah menuhin halaman kan. Nah, kalau jenengan dadak setiap kali dadak beli kan agak sulit ya. Ini bisa coba dibuat sendiri. Bu, kalau itu terong, namanya terong, Ular kuning itu, tanggung itu semprotnya. Loh kan ini kan baru kita ngomongin ulat. Semprotnya pakai apa sih? Nah, itu kan Bawang sama sapi. bisa dua Bu, kan hamanya itu kan ada dua, ulat atau lalat dua. Lah katanya saya ditusuk lalat dua. Kalau hitam-hitam tuh biasanya ditusuk lalat dua. Kan kadang baunya bau. Terus ini kan matang-matang. Nah coba Dani, kalau jenengan nggak pasti dipakainya, coba semprotin dulu pakai bawang dulu. Kalau nggak lanjut nanti dicampurkan dengan tanaman yang buah yang terang. Saya dengan terong ditanamin dengan terong. Tapi tadi dibuat terus didiamkan dulu 1 malam. Terus diparingi sabun. Di blender bisa, ditumbuk bisa. Nek Siti kan blender kan sulit. Nek Siti kan gawe Siti kan mendingan pakai ditunggu aja kan ditambah sambil bawang itu kan ditunggu. Gitu. Nah, yang dua hama utama di cabai dan tanaman-tanaman yang pakai buah itu adalah lalat buahnya. Karena kalau udah kena larvanya masuk di mana? Nanti di buah itu kan dia terus banyak di situ. Nah, memang kalau nanamnya dalam skala besar misalnya dikasih perangkap kuning gitu loh. Yang dikasihkan petroganon. Itu kan salah satunya untuk memerangkap lalat jantan apa betina? Lalat jantan. Ditaruh situ, artinya para betina-betina itu tidak ada yang membuai, sehingga tidak ada muncul larva-larva baru yang bisa jadi lalat buah. Nah, itu kan kalau nanamnya di sawah. Lah dengan tumbas obatnya kan cucuk, dan ini kan cuman paling tadi dia paling banyak 20 polybag. Ini sebenarnya jenengan bisa buat sendiri. Ini nggih pengendaliannya. Nah, cabai rontok yang dibelah biasanya terdapat. Lah biasanya cabai yang rontok itu Bu biasanya juga karena udah kena lalat buah. Nah, pengendaliannya kalau teknis ya dikumpulkan semua yang rontok itu dibakar supaya apa sih nggak nyebar itu loh, penyakitnya itu nggak nyebar namanya. Sebenarnya kalau sudah ada, kalau misalnya namanya dalam skala luas misalnya di sawah gitu nih, sudah ada dalam satu baris itu sudah lebih dari 2 tanamannya itu sudah pasti mesti siap-siap. Karena tanaman yang pakai ada buahnya mesti cabai itu mesti rajin nyemprotnya. Kalau itu kalau ditanam di sawah nih. Nah, tapi kan ini dengan kalau di polybag, nah itu kalau sudah ada maka jenengan bisa membuat sendiri. Nanti Mas. Caranya oleh kimia dicamparin nganu nggih. Ini kan kalau kimia yang beli. Nanti Mas. Nah, ini juga sama Bu, bisa buat sendiri. Sebenarnya di materi itu belum dikopiin. Nanti tak sharekan di Pak Tio. Campuran bawang putih, kunyit, lengkuas, serai dan kecap. Ada sendiri bumbu opor Bu. Ya kan? Bumbu opor kan? Cuma nggak ada kemirinya ini. Bawang, karena bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, serai dan merica. Terus selanjutnya Mas, ini bisa buat semut, lalat buah, tungau, ulat daun, jangkrik, belalang, laba-laba, kutu dan lain-lain. Caranya membuat hampir sama, ditumbuk atau di blender, dicampur dengan air, direbus sampai mendidih, nanti didiamkan, baru dicampurkan dengan sabun cuci piring, diaduk, kemudian didiamkan 1 malam.
Nah, kemudian nanti sebelum digunakan disaring, nah seperti ini. Lanjutin Mas. Nanti diaplikasikan setiap menggunakan 100 cc hingga 200 cc ditambahkan 3 liter hingga. Jadi perbandingannya berarti 1:300 sedikit Bu. 3 liter itu cuma 100 cc. Jadi kalau misalnya 1 botol semprot itu paling 1 tutup botol aja kebanyakan. Sedikit aja. Nanti bisa disemprotkan di tanaman yang kena hama. Jadi kalau lewat buah itu dicampur bumbu opor. Ingat aja dulu kalau saya ngajarin pernah pelatihan di art kebun itu bumbu opor. Itu dibikin, kalau bumbu opor kan yang ditumis itu nggak perlu ditumis, nggak pakai bawang merah, cuma bawang putih aja. Itu ditumbuk seperti dengan nyiapke opor, baru direbus, ditambahkan dengan sabun cuci piring. Itu alat. Jadi kalau sudah mulai banyak alat buah itu disemprotkan di seluruh bagian tanaman. Sampai di sini nanti saya gambar ya Bu. Nanti kalau udah dikasih resepnya, udah bikin ya Bu. Tapi nandur dulu, masa enggak lulus. Nandur saya Pak Tio menyediakan bibit cabai ya Pak Tio. Nanti dibantu dengan ibu bantuin makanya. Nanti kerja bakti hari apa, bikin di sini, bibitin dulu. Gitu. Bibitnya nggak lama. Soalnya Bu, kalau salah satu yang membuat ketidakberhasilan berbudidaya cabai itu salah satunya memang kualitas bibitnya. Kadang-kadang ini juga banyak ya petani, kalau apalagi kalau nanamnya dalam skala banyak dan skala luas, kayak bibitnya itu beli itu kan kita nggak pernah tahu benihnya itu datang dari mana, dari tanaman sehatkah atau dari tanaman yang sakit. Karena biasanya nanti ketika kita nanam bibit yang udah punya sudah terkena kontaminasi penyakit-penyakit tadi, ditandur ya gampang kena patek, ya ditandur ya kuning. Itu karena memang sebenarnya kadang-kadang itu memang dari kualitas bibitnya. Dari awal ketika leader itu kan kita nggak pernah tahu petani yang di Kopeng sana bikinnya itu dari tanaman yang sehatkah atau tanaman yang memang sudah terinfeksi oleh banyak. Maka itu kalau saya sarankan kalian sekarang kan, makanya kegiatan ini kan difasilitasi dengan segala macam rupa, dengan diparingi greenhouse supaya kedepannya apa, nek nandur ya bibitnya gawe dewe. Artinya sehat itu betul-betul sehat dari awal, dari mulai benihnya. Dengan pertama nggak apa-apa beli benih cabai dulu yang di pasaran itu kan. Cabai busuk-busuk. Busuknya kalau dari tanaman yang silakan memang biasanya sudah benih terus busuk, sudah benih. Lu dari busuknya mesti nggak bisa jadi loh Bu. Biasanya nggak jadi Bu. Tapi ibu berhasil. Oh ya kalau bikin sendiri. Oh iya, makanya biasanya bukan busuknya itu kan karena memang kalau lama-lama ya pasti busuk. Tanamannya itu lebih sehat kan. Biasanya kalau kadang-kadang itu sudah ditusuk begini nih, kan rugi petaninya di atasnya, itu biasanya terus dibuka. Nah itu dibenihkan. Nah ini kan udah kena alat buah gini kan, artinya dia sudah terinfeksi. Nah kita kan nggak pernah tahu dia ngambil benihnya itu loh dari mana. Nah kalau kita mau membenihkan kan memang gitu, ditunggu sapinya tua dulu toh. Nah itu terus dijeder sendiri. Nah makanya saya kalau awal itu dulu saya ngajarin yang kelompok dulu, pertamanya beli dulu benihnya, beli yang tanah merah segala macam itulah dipas, beli dulu dibibit. Nah kan udah ditanam. Nah nanti yang keduanya bisa benih sendiri. Tapi mesti beli benihnya jangan yang hibrida, yang bisa dibenihkan lagi gitu. Hortikultura kan biasanya bisa nih. Nah jangan dibeli supaya tadi jenengan tahu kualitas tanaman yang ditanam. Nah sekarang kalau ngatasi patek gimana kan? Jadi saya sampaikan kenapa kita menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur ini, karena tadi jenengan nanamnya kan tidak dalam skala yang luas. Artinya kan kalau sidik-sidik beli obat kan yo repot, boros dan repot. Antraknosa ini memang penyakit utama nih pada cabai
atau pakai sering bilang. Caranya nggak ada lain. Kalau dalam sekali mas ya mesti diambil. Kalau jenengan sudah ada di dalam satu dua polybag kena pakai, diambil Bu. Harus diambil buahnya, kalau perlu diambil ininya supaya nggak nyebar ke tempat yang lain. Diambil terus, jangan ditaruh di dekat lokasi yang itu lagi dipisahkan, kalau perlu dikubur. Nah, salah satu yang bisa mencegah supaya tanaman tadi kuat nih terhadap serangan ini, diberi namanya fungisida. Karena pakai ini asalnya dari bukan virus Bu, dia dari jamur, sebenarnya jamur yang menginfeksi tanahnya. Makanya biasanya dia kan terkena kalau kondisi gini, hujan panas, atau hujan terus, atau panas yang terlalu ekstrim. Nah ini jamur ini muncul. Nah makanya bisa kita membuat fungisida nabati dari jahe. Jahe kan punya lah ya, setiap rumah tangga insya Allah punya. Caranya cuma gampang Bu, cuma jahenya ditumbuk, dicampur gula merah dengan perbandingan 1:1. Jahenya gulanya sakon. Jahenya sekilo ya gulanya sekilo. Diiris-iris. Oh ini malah nggak ditumbuk. Diiris-iris, di gula merah disisir, terus nanti bukan. Atas. Nah, bawahnya. Nah, terus diremas dulu. Diremas dulu kan keluar airnya. Kemudian bahan yang udah dimasukkan keluar airnya itu terus dimasukkan dalam botol. Terus dikasih kertas koran, pokoknya kertasnya berpori. Nanti terus ditutup dengan karet. Supaya apa? Ini terjadi proses fermentasinya alami. Karena tadi sudah ada gulanya nih. Disimpan dalam tempat tertutup selama 7 hari. Baru nanti setelah 7 hari disaring, baru bisa digunakan. Setelah dipisahkan dari ampasnya, baru bisa dipakai untuk mengatasi serangan bakteri. Nah, tadi dicampur dengan air, perbandingannya 1:1. Airnya seliter, yaitu 1 cc. Itu nanti disemprotkan pada tanaman. Makanya kalau sudah kena pakai Bu, dipisahin dulu dengan sambil bikin itu di dapur. Pakai jahe. Itu bisa membantu untuk mengatasi serangan. Tapi saya nggak merekomendasikan ini untuk tanaman yang jumlahnya banyak, misalnya dengan nanam di sawah lah jahe yuk sepiro. Kan banyak sekali. Kalau itu harus pakai fungisida yang sistemik, yang pabrikan gitu loh, mengemas gitu. Nah itu kalau ini kalau penyakit ini kan ini kan biasanya yang kena di cabai kan ini kan kalau sudah begini ini nanti buahnya nggak bagus. Kalaupun muncul bunga, buahnya nggak akan bagus. Apalagi kalau syukur-syukur bisa muncul bunga, paling ya begini aja kan, jadi tanaman hias kalau katanya banyak POPT itu gitu. Ini sudah bukan tanaman cabai, sudah jadi tanaman hias. Nah, ciri tanaman yang terkena virus kuning ini sebenarnya kuning pada bagian daun dan batangnya terlihat menguning. Bisa disebut juga dengan penyakit bulai, disebabkan oleh virus. Nah, karena disebabkan oleh virus, maka salah satu namanya virus itu kan nggak bisa diobati. Namanya virus artinya membuat ketahanan tanaman itu untuk mampu mengatasi virus itu sendiri. Maka kalau sudah kena ini, memang ada nih kalau dalam jumlah besar itu biasanya disemprot nganggo dimulis ya bisa. Jadi mereknya yang merek datanya itu kan bahan aktifnya ada tuh. Nah, salah satunya adalah tidak mempan dengan penyemprotan racun atau bahan kimia. Jadi pengendaliannya harus dilakukan sejak dini dengan cara memilih bibit yang unggul dan tahan terhadap serangan virus. Karena ini kalau kuning itu penyakitnya udah kuning, itu namanya darinya virus. Nah, virus itu udah sama Bu, COVID itu kan nggak ada obatnya kan, kecuali ketahanan tubuh sendiri. Virus PMK itu juga nggak ada obatnya, kecuali dengan membuat ternak itu menjadi ketahanan tubuhnya, artinya
badannya itu sehat, bisa melawan. Begitu juga dengan tanaman jati. Nah, untuk meningkatkan kekebalan dari tanaman virus, maka harus dilakukan pemupukan. Pupuknya kan tadi udah bisa bikin kan ya? Atau ini bisa pakai indel. Terus ini ditambah dan diparingi starter supaya tadi fermentasinya sempurna, karena biasanya salah satu juga yang banyak salah nih, itu terutama saya temui dulu waktu saya membina di daerah atas sana, pakai pupuk kotoran sapi tapi ditaruh di lahan bisa panas dulu teman-teman, itu kan belum jadi. Itu justru misalnya dibuat pakai nanam jahe, nanti jahenya malah gosong karena tadi belum siap untuk digunakan tanaman. Jadi itu mesti jadi dulu. Tandanya pupuk kita jadi itu apa? Dia sudah nggak panas, terus dia tidak berbau. Baunya ya seperti kalau bau tanah gimana sih? Tanah kan nggak berbau ya. Terus dia udah mawor. Itu berarti tanda pupuk organik kita udah jadi. Kalau masih ada bau kotoran, itu berarti proses fermentasinya belum sempurna, maka mesti olah dulu, diparingi starter lagi. Atau biasanya kalau saya dulu ngajarin di atas di kelompok di para peternak sapi itu diberikan dolomit. Jadi setiap kali bersihin kandang sebarin dolomit. Nanti ditumpuk lagi dikasih dolomit. Ada yang mau cepat dikasih garam krosok kalau dulu di atas. Nah, karena kalau jenengan misalnya dari sini masih bau indah wedus, itu juga sebenarnya kurang bagus untuk tanaman. Bagus itu kalau indah wedusnya sudah mawur kan, sudah mawur itu artinya dia sudah terfermentasi sempurna, sudah nggak ada gas metannya yang bikin bau. Itu kan sebenarnya namanya gas metan dan dia udah nggak panas. Jadi ketika kita menggunakan pupuk organik yang belum jadi, itu justru jadi tanaman, jadi makanan hama, justru membuat hama-hama penyakit itu, misalnya kutu-kutuan, terus tadinya ulat, itu justru tumbuh subur di dalam media tanah kita. Nah, makanya untuk membuat tanaman tadi nih yang ditanam di rumah itu mesti dipupuk. Pupuknya kan bisa dua, tadi udah bisa bikin pupuk organik, bisa juga bikin pupuk yang cair. Tadi kan hasilnya dua nih, tadi kita dari sampah di dapur tadi kan hasilnya dua. Yang basahnya dikumpulkan airnya itu dipakai pupuk organik cair, yang padatannya dipakai untuk campuran media tanam. Ini tadi nggih, yang sampah organik tadi yang dari dapur, yang dicacah-cacah, terus bisa juga ditambahkan tadi supaya ngiras-ngirus. Pupuknya juga ada zat-zat yang mampu menangkal hama penyakit, maka ditambahkan jahe, serai, lengkuas, bisa daun mimpi atau bisa juga ditambahin bawang putih, baru ditambahkan ini urin hewan. Ini kan sebenarnya dia banyak mengandung N, terus difermentasi dulu. Artinya ketika kita aplikasikan bukan cuma sebagai pupuk, tapi bisa juga sebagai pestisida nabati. Terima kasih. Nah, saya berharap informasi memang kita mungkin nggak bisa praktek gitu. Ini bisa jenengan pakai. Jadi saya maksudnya ketika bapak-bapak dan ibu-ibu di pekarangannya ditanam tanaman sayur yang dipakai untuk mencukupi minimal kebutuhan keluarga, itu jenengan betul-betul mengkonsumsi tanaman yang sehat. Artinya tanaman tanaman itu tidak tadi aman, tadi B2SA kan salah satunya aman, tidak kena residu. Kan jenengan kalau belanja di pasar kan nggak tahu. Jadi sebenarnya Bu, kalau etikanya, misalnya lombok nih, lombok itu ketika akan dipanen nggak boleh dalam waktu seminggu ke belakang, minimal tuh seminggu, nggak boleh disemprot apa-apa. Karena habis ini kan mau dimakan manusia. Tapi apakah petani bisa begitu Bu? Prakteknya enggak. Lombok itu artinya misalnya kalau apalagi kalau di daerah-daerah yang sudah tempat sentranya hoarding ya Bu, itu lombok tomat itu bukan hanya disemprot tapi dimandikan pestisida. Karena apa? Supaya tadi Bu pas panen hasilnya masih bagus-bagus. Artinya masih mulus,
kejual. Nah kalau gini kan, kalau kita beli di pasar kita nggak tahu asalnya lombok dari mana. Nah kalau dengan nanam sendiri, sayurnya dirawat sendiri, tidak dikasih diberi. Sebenarnya tidak, saya juga tidak anti dengan pestisida kimia. Cuman biasanya gitu, orang-orang itu kan para petani sebagian besar itu kan nganggapnya itu obat, padahal itu kan sebenarnya racun racun supaya hamanya mati, racun supaya penyakitnya mati. Artinya ketika itu racun bagi hewan juga sebenarnya kan racun bagi kita. Maka aplikasinya, dosisnya, terus jenis yang dipilih kan mesti tahu. Nah biasanya yang sering menjadi keprihatinan misalnya para petugas kayak misalnya saya itu, mereka kan nggak tahu iki sebenarnya iki itu disebabkan kayak tadi penyakit antraknus, iki jamur kah, iki virus kah, dihantam. Tekon koncone mbok semprot apa iki? Yo iki melu. Paling dia nggak tahu bahan aktifnya apa. Nah, sebagian besar itu kan nggak ngelihat bahan aktifnya apakah itu buat fungisida, apakah bakterisida, kita nggak tahu. Nah itu sebenarnya kalau dengan menggunakan dengan dosis yang tepat, terus kemudian cara aplikasinya tepat, ya pestisida kimia itu sebenarnya aman. Cuman masanya tadi saya sampaikan, misalnya dengan di sentra-sentra horti itu saya sampaikan itu bukan hanya disemprot tapi dimandikan pestisida. Nah makanya kenapa program P2L ini salah satu ditawarkan ke pemerintah, diharapkan disambut oleh masyarakat itu tadi, minimal kalau hanya untuk konsumsi keluarga itu jangan bisa mencukupi sendiri. Ya beli sayur tapi kan tidak seberapa. Lalu makanya Bu, kalau memang pengennya makan sayur macam-macam ya nanamnya macam-macam gitu. Makanya ada demplotnya, ada tanaman pekarangannya. Demplotnya juga menghasilkan ibu-ibu yang tanaman seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang berikutnya, supaya demplotnya renes, demplotnya juga bagus. Jangan menanam tanaman yang sama, ditanam di pekarangan panjenengan. Pekarangannya nandure kangkung ya ini nggak nandur kangkung. Nek tak di pekarangan nanamnya banyak, di sini nanamnya bayam merah. Supaya beda, jadi jenengan ketika butuh sayur yang lain belinya di itu jadi sudah saya sampaikan. Moga-moga ini bisa dipraktekkan, dilaksanakan. Nah tadi yang saya sampaikan kan belum berguna kalau jenengan belum nanam. Jadi sekarang nanam dulu. Nanti diidentifikasi, ini ada ketua kelompoknya Pak Prapto, ada ketua KSPL-nya Pak Sutio. Nanti diidentifikasi saja nih jenengan pengen nandur opo, jumlahnya 75 polybag itu minimal. Lebih dari itu lebih tenang loh ya Bu. Waktu yang kita pertama itu bulan apa Bu? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 sasi loh Bu, urung 75 juga. 10 udah ada belum? Yang udah punya di atas 10 tanaman di pekarangannya siapa? Ibu udah ada. Ini ngendi? Enak ya? Ibu di sini belum ada semua. Lah coba ambil, nggak ambil Bu? Dibikin kan punya grup WA nggak? Punya nomor WA nggak? Nah yang punya nomor WA dibikinkan grup. Jadi diambil Bu. Wes kaset tanda. Nanti kalau dimonet izin lampu dimonet bukan disana kan gimana lampu lah. Ya Bu ditanam lah Bu, nanem. Jadi di pekarangannya dikasih. Ya minimal 75 berproses. Ini udah 6 bulan, masa 75 juga. Harusnya tanaman di demplotnya itu ada loh sebenarnya. Tanaman di demplot berapa? Nanti Mbak Nisa kapan-kapan di-share Mbak Nisa di grupnya P2L. Target setiap bulan, target 6 bulan, panennya mesti berapa kilo. Ya, ini yang punya semua.
semua praktek bikin bibit di sini, semua praktek mengendalikan hama di sini. Mungkin dari saya cukup sekian. Monggo kalau masih ada yang ingin didiskusikan. Tapi udah jelas lah ya. Lah susah lah nanam mau piye cepane mau ngobrol banyak. Nanam ya Bu, bapak-bapak nanam ya. Siap. Pak Tio bikin bibit ya, dibantuin, bukan Pak Tio aja. Ini kan punya kelompok. Akhirnya punya panjenengan semua greenhouse ini.